Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Movinka bersama gue Inka. Jadi sekarang gue mau nge-review sebuah film yang cocok banget untuk ditonton bersama keluarga karena berhubung lagi liburan panjang juga. Itu berjudul Adit Sopo Jarwo The Movie. Kembaliin bebeknya, terus. Oh iya, dan karena masih dalam suasana lebaran, sebelum gue mulai nge-review, gue mau minta maaf dulu, mohon maaf lahir batin kalau selama ini ada mungkin kata-kata gue atau review gue yang kurang berkenan, yang menggajal di hati kalian. Gue mohon maaf dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di rumah. Jadi film Adit Sopo Jarwo The Movie yang ditayangi di Disney Plus Hotstar ini merupakan prequel dari series Adit Sopo Jarwo yang kita sudah tahu ya gitu, sudah lumayan lama gitu ada di TV gitu ya. Kalau salah dulu pertama kali itu tayang di MNC TV gitu, terus sempat ke Global TV, sempat ke Trans TV, balik lagi ke MNC TV dan seperti RTV gitu ya. Dan untuk sutradaranya itu adalah Hanung Bramantyo, bisa dibilang pertama kali menyutradarai film animasi gitu ya. Dan di sini untuk pengisi suaranya gitu, sini ada Adit yang diisi suaranya oleh Muzaki yang kita udah tahu dia udah terkenal banget di Nusa dan Rara gitu ya. Dan yang jadi bapaknya si Adit ini itu pengisi suaranya juga Mas Hanung Bramantyo juga gitu. Oh ya, sebelum lanjut nonton video ini jangan lupa subscribe bagi belum subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasi supaya gue selalu semangat bikin video dan mendukung channel gue ini agar selalu berkembang. Jadi garis besar film ini menceritakan keluarganya Adit gitu ya, yang awalnya dia tuh pengennya sebenarnya liburan ke Jepang gitu. Cuman karena bapaknya mau di PHK gitu, jadi akhirnya liburannya ke Jogja aja gitu. Di sana itu dia si Adit itu ya seperti film Home Alone 2 ya, dimana dia ketinggalan di kereta itu orang tuanya dan dia harus berusaha untuk balik lagi ke Jogja. Nah di sana itu dia bertemu dengan dua orang laki-laki, yaitu ada Sopo dan Jarwo yang akhirnya menemani petualangan dia untuk balik ke Jogja gitu. Jadi bisa dibilang film ini merupakan yaitu tadi spin-off atau prequel sebelum series di televisinya gitu. Gimana akhirnya Adit itu bisa kenal sama Sopo dan Jarwo gitu. Oke, jadi sekarang kita masuk aja ke pros dan cons dari film ini. Hal-hal yang gue suka dulu di sini untuk dari segi grafisnya gitu. Meskipun untuk kalau menurut gue sih kayak dari bentuk orangnya sih masih biasa lah ya, standar gitu ya, masih agak-agak kaku gitu. Tapi kalau untuk kayak backgroundnya, untuk grafis lainnya tuh lumayan bagus itu, cakep gitu, kayak dilihatnya kayak asli gitu lah. Nah kalah lah sama kalau mungkin kalau di head to head ya mau dibandingin sama Upin Ipin kali ya, mungkin lebih bisa dibandingin gitu. Jadi kita nggak usah ngejauh-jauh bandingin sama versi Disney atau Pixar gitu ya. Yang kedua, ini ceritanya memang film animasi dengan kearifan lokal, kental banget budaya Indonesianya, terutama budaya Jawa ya, karena kan di sini kan si Aditya dia pengen pergi ke Jogja, lalu dia melewati berbagai kota-kota di Indonesia gitu kan, ada Brebes, ada Dieng dan lain-lainnya gitu. Dan ini tentunya karena drama cerita keluarga ya gitu. Memang ada part yang terutama untuk hubungan ibu dan anaknya itu berhasil. Gue nonton animasi dan gue berhasil nangis gitu. Gue paling lemah banget tuh kalau ngomong ibu dan anak tuh paling lemah gitu. Di sini gue berhasil nangis. Sini gue juga suka kan ada musikal dikit gitu ya. Seneng aja sih ngelihatnya gitu. Mungkin kalau misalnya ada lagu-lagunya pakai orang beneran gitu, live action, kayaknya menurut gue akan biasa. Cuman karena semua karakter dibikin animasi itu lucu sih, unik gitu, karena gitu ada mbak-mbaknya, ibu-ibunya, ada laki-laki, abang-abang atau segala macamnya. Jadi kayak berbagai macam karakter orang Indonesia tuh digambarin di situ semua gitu. Si dancer ini gitu. Gak menariknya di sini. Oh, jadi gue mau ngasih tahu gue di sini sebagai posisi orang yang nggak pernah nonton seriesnya gitu. Nah, gue juga suka di sini karakter di sini tuh kayak kuat banget gitu kan ya. Ya Adit lah, sosok anak kecil yang pintar, yang berani. Terus ada si Sopo yang mungkin dia bertubuh besar, serem, cuman dia baik gitu, baik hatinya, dan dia emang agak kayak keterbelakangan gitu kan. Sama ada si Jarwo yang paling unik, memang Jarwo ini karakternya gitu yang kita udah tahu dia sebenarnya gimana ya, mas-mas pengangguran, agak-agak licik dan matre gitu. Cuma dia manusiawinya dia masih ada sisi baiknya juga gitu. Jadi kita kayak don't judge book by its cover gitu. Nggak semua orang yang kelihatannya preman kayak gitu 100% jahat atau buruk gitu. Dia memang dia ada sisi buruknya tapi masih ada sisi baik-baiknya juga gitu ya. Gitu, dan gue suka di sini pengembangan karakternya gitu, terutama si Jarwo gitu ya kan, dia awal
awal dia pengen nolongin si Adit itu, oke gue sih agak sedikit spoiler, pengen nolongin Adit itu karena dia pengen cuan gitu kan, ngarepin duit gitu dari bapaknya Adit gitu kan, ketika dia bisa nyelamatin Adit. Dan sampai akhir titiknya itu ketika si Aditnya sakit, terus dia sedih banget gimana caranya dia pengen balikin si Adit itu ke orang tuanya. Gue pikir di situ dia udah momennya, oh nih orang udah tulus kali ya, udah sayang sama Adit kayak keponakan sendiri gitu ya. Gue pikir dia bakalan, gue gak mikir duit. Tapi ujung-ujungnya dia sempet ngomong kalau pas udah Adit ketemu orang tuanya, dibilang, wah akhirnya ketemu juga nih orang tuanya, tinggal nunggu bagian kita nih gitu. Jadi ternyata menariknya di situ, justru kayak konsisten dia sebaik-baiknya Jarwo tuh dia ada sisi-sisi pamrihnya dan matrenya. Di sini juga kayak pasti adalah ada pesan moralnya karena film keluarga juga gitu ya, gimana seorang anak tidak boleh menyerah gitu, harus tetap semangat gitu kan ya. Terus apalagi tentang kasih sayang keluarga gitu. Hal yang gue kurang suka dari film ini sebenarnya sih memang mungkin karena film keluarga juga kali ya, memang ada beberapa hal yang kayak kurang masuk akal aja sih gitu. Kenapa sih gitu kan, itu sebenarnya udah ada handphone zaman itu, ketika Adit ketinggalan di stasiun Cirebon gitu, kenapa dia nggak coba cari telepon wartel untuk telepon orang tuanya, atau dia kan sempat ada scene yang nggak salah ketemu polisi gitu kan ya, mereka kan sempat numpang di atas truk gitu. Tapi akhirnya si polisinya itu malah ngejar-ngejar si Jarwo gitu, karena Jarwonya bermasalah gitulah gitu. Kenapa dia nggak lapor aja? Gue gebes banget itu loh, kayak Pak Polisi, saya ketinggalan di Cirebon, saya mau balik ke orang tua saya Jogja, kan kelar urusannya kayak gitu kan gitu. Kenapa dia malah ngabur dari polisinya? Terus gimana ya? Kayaknya memang tipikal film yang harus temen didampingin juga sih sama orang tua, karena di sini ngajarin meskipun oke lah gitu si Sopo dan Jarwo ini meskipun mukanya serem preman, cuman kan masih ada sisi baiknya gitu kan. Ibaratnya dia gimana ya, baru kenal stranger tapi udah mau akrab gitu loh. Kan kalau di dunia nyata gitu mana ada sih gitu hari gini gitu anak kecil minta anterin orang baru dikenal ketemu orang tuanya. Yang ada yang di sini kan banyak yang kriminal lah, yang diculik lah, yang diapain gitu. Terus kalau menurut gue ya untuk Adit anaknya dia kan sebenarnya nggak kecil-kecil banget lah ya, mungkin sekitar 8 apa 9 tahun mungkin ya gitu. Cuman untuk kisah hidupnya dia gila sih, sampai dia ketinggalan kereta, terus dia bertualang sana kemari gitu kan, naik truk bersama sapi sampai akhirnya dia kedinginan sakit. Kayak gue mungkin dari sisi seorang ibu-ibu yang nonton itu gue sedih banget gitu, kayak gila anak sekecil itu harus menanggung beban hidup seperti itu gitu ya. Terus untuk memorable scene versi gue gitu, lagi-lagi ya agak spoiler gitu ya. Jadi kan si Adit itu kan dia ketinggalan kereta gara-gara dia beliin biskuit buat ibunya gitu kan, nunggu kembalian gitu kan. Dia pas ketemu ibunya lagi tuh dia masih bawa tuh biskuit gitu kan, udah nangis-nangisan segala macem gitu. Bunda ini biskuitnya, aduh sedih. Maksudnya kayak ya Allah, gue jadi ibu itu kayak gue gak peduli biskuitnya, gue lebih mikirin lo gimana ya namanya perasaan. Gue jadi melo deh. Seorang ibu berhari kehilangan anak itu kayak apa, ibunya lagi hamil pula si Adele gitu kan. Jadi kalau untuk gue kasih skor untuk film ini, gue kasih ya 7/10 gitu ya. Memang masih ada kekurangan, tapi untuk ukuran film keluarga ya sudahlah gitu, gue maafin gitu. Maksudnya gue sini support yang namanya film animasi Indonesia tuh. Maksudnya kita jangan berpatokan film animasi itu hanya bagus yang dari luar aja gitu, dari Disney atau Pixar atau mungkin dari Jepang segala macam. Indonesia pun juga dengan kearifan lokalnya itu juga bisa buat film yang bagus kok gitu. Dan memang ya filmnya tetap menghibur gitu, ada pesan moralnya, enak lah nonton bersama keluarga. Mungkin ya karena nggak sempat mudik juga gitu, di rumah aja nonton ini aja di Disney Plus. Oke, sekian aja review dari gua gitu. Mungkin teman-teman ada yang sependapat atau beda pendapat, nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini kalau kamu suka. Thank you for watching, bye bye.